Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Mikro kelas A Indralaya, Universitas Sriwijaya, yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Dwi Dharma Puspitasari, SE MSI, akan mempresentasikan tentang aplikasi teori permintaan dan penawaran. Berikut anggota kelompok kami. Selanjutnya, sebelum masuk ke penjelasan materi, ini dia topik utama yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang kedua, elastisitas permintaan dan penawaran. Ketiga, aplikasi teori permintaan dan penawaran. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. A. Permintaan dan kurva permintaan. Pada prinsipnya, teori permintaan menggambarkan sifat hubungan antara kuantitas yang diminta dan harga. 1. Harga dan permintaan. Pada dasarnya, hukum permintaan adalah pernyataan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin tinggi permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu produk, semakin rendah permintaan terhadap produk tersebut. 2. Daftar permintaan. Daftar permintaan adalah data yang diimplementasikan dalam bentuk tabel yang berisi ringkasan numerik dari harga dan jumlah barang yang diminta. 3. Kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang diminta. Berikut adalah tabel permintaan iPhone 14 Pro Max pada tingkat harga yang berbeda. B. Permintaan individu dan permintaan pasar. Secara umum, permintaan suatu barang dapat dilihat dari dua halaman. Yang pertama, permintaan oleh satu orang atau individu, dan yang kedua, permintaan oleh semua orang atau pelaku pasar. Oleh karena itu, dalam analisis ini diperlukan perbedaan antara kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar. Untuk mendapatkan kurva permintaan pasar, kita perlu menjumlahkan individu yang berbeda di pasar. Sebagai ilustrasi, perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel tersebut, dapat kita lihat sebuah gambaran untuk memperoleh permintaan pasar dengan menjumlahkan permintaan dari individu-individu dalam pasar. Dalam kasus ini, dimisalkan hanya terdapat dua individu dalam pasar barang X, yakni individu A dan individu B. Dalam tabel tersebut digambarkan permintaan individu A dan individu B terhadap barang X pada harga-harga antara Rp10.000 hingga Rp6.000. Permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan banyaknya barang yang diminta oleh individu A dan individu B pada setiap tingkatan harga. Berdasarkan pada tabel tadi, dapat dibuat juga kurva permintaannya. Kurva permintaan terhadap barang X oleh individu A dan individu B. Kurva DD1 merupakan kurva permintaan individu A. Berikut kurvanya. Kemudian, kurva DD2 merupakan kurva permintaan individu B. Berikut kurvanya. Apabila kedua kurva tersebut dijumlahkan, akan diperoleh kurva permintaan pasar, yaitu kurva DD3. Berikut kurvanya. C. Pengaruh faktor selain harga terhadap permintaan. Dalam praktiknya, tingkat permintaan suatu barang juga ditentukan oleh beberapa faktor lain, seperti 1. Hubungan suatu barang dengan barang lain dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Barang pengganti, yaitu suatu barang yang bisa dijadikan pengganti barang lain dan dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Contoh, teh dan kopi. 2. Barang pelengkap adalah barang yang selalu digunakan secara bersamaan dengan barang lainnya. Contoh, mobil dan bensin. 3. Barang netral. Suatu barang dapat dikatakan menjadi barang netral apabila antara kedua jenis barang atau lebih tidak mempunyai keterkaitan yang erat. Contoh, permintaan terhadap mobil dan pakaian. Perubahan permintaan terhadap mobil tidak akan mempengaruhi permintaan pakaian. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, apabila dua macam barang tidak memiliki hubungan yang erat, maka perubahan terhadap permintaan suatu barang cenderung tidak akan berdampak atau mempengaruhi permintaan barang lainnya. 2. Pendapatan dari konsumen. Berdasarkan dari sifat perubahan permintaan, apabila pendapatan berubah, berikut ini barang yang dapat dibedakan. 1. Barang interior. Barang interior adalah macam-macam barang yang banyak diminta oleh masyarakat atau konsumen yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah, seperti jagung, singkong, dan ubi-ubian. 2.
barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Komoditas ini biasanya merupakan kebutuhan dasar yang perlu dikonsumsi manusia untuk mempertahankan hidup, seperti 9 kebutuhan pokok, yaitu makanan dan pakaian. 3. Barang normal. Barang dapat diklasifikasikan sebagai barang normal apabila barang tersebut mengalami kenaikan jika terjadi kenaikan pendapatan. Contoh adalah peralatan rumah tangga dan lainnya. 4. Barang mewah. Barang mewah adalah barang yang bisa dikonsumsi apabila pendapatan seseorang telah relatif tinggi. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan barang tersebut juga diperlukan biaya yang tinggi pula. Contohnya adalah emas, permata, mobil, iPhone 14 Pro Max, maupun produk terbaru yang tergolong eksklusif lainnya. 3. Distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu jumlahnya dapat menghasilkan corak permintaan masyarakat yang berbeda pula. Apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya, misalnya apabila pemerintah ingin menaikkan pajak terhadap orang kaya dan hasil pajak tersebut kemudian dikembalikan kepada warga negara sebagai subsidi kepada orang yang tidak mampu. 4. Cita rasa. Cita rasa sangatlah berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Contohnya adalah perkembangan budaya K-pop saat ini membuat permintaan terhadap produk K-pop menjadi banyak. 5. Pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk tidak secara otomatis akan menambah jumlah permintaan. Pada biasanya, pertambahan penduduk akan diiringi dengan perkembangan dalam kesempatan kerja. Perkembangan kesempatan kerja akan meningkatkan jumlah orang yang menerima pendapatan dan pada akhirnya akan menambah daya beli atau konsumsi di masyarakat. Pertambahan daya beli inilah yang nantinya dapat meningkatkan permintaan. 6. Ekspektasi masa yang akan datang. Perubahan-perubahan yang sekiranya dapat menguntungkan di waktu yang akan datang dan dapat mengakibatkan orang berkompetisi untuk berusaha mengkonsumsi terhadap barang tersebut, minimal menjadi investasi. Misalnya, bidang tanah, orang yang cenderung mengkonsumsi bidang tanah karena salah satu dan sifat atau karakteristik dari bidang tanah adalah tidak pernah mengalami penyusutan. Pada akhirnya, masyarakat berpikir bahwa minimal jaminan keselamatan modalnya akan lebih terjamin atau bahkan sangat besar adanya kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang lumayan tinggi. Gerakan sepanjang dan perubahan kurva permintaan. Perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi semakin tinggi ataupun semakin menurun. Contoh dari gerakan di sepanjang kurva permintaan adalah sebagai berikut. Terdapat garis P, delta P1 dan P2, lalu garis Q, delta Q2, Q1 dan Q3. Terdapat garis A2, lalu di tengah A1 dan di bawah ada A3. Ada panah ke atas yang menunjukkan bahwa semakin tinggi, lalu ada panah ke bawah yaitu pada garis A3 yang menunjukkan semakin menurun. Itu menunjukkan bahwa apabila harga yang diminta menjadi semakin tinggi ataupun semakin menurun. Pergeseran kurva permintaan akan bergerak ke kanan ataupun ke kiri jika terdapat perubahan-perubahan terhadap permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor bukan harga. Contohnya adalah sebagai berikut. Harga jeruk per rupiah per kilo. Harganya 4.500. Jumlah yang diminta pendapatan awalnya per kilo sebesar 140. Pendapatan meningkatnya 155, pendapatan menurunnya 130. Contoh pergeseran kurva permintaannya sebagai berikut. Keterangannya, D sama dengan permintaan jeruk pada saat pendapatan awal. D1 permintaan jeruk pada saat pendapatan meningkat. D2 permintaan jeruk pada saat pendapatan menurun. E. Teori penawaran dan kurva penawaran. Terdapatnya permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk dapat mewujudkan terjadinya transaksi di dalam pasar. Permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual bisa menyediakan atau menawarkan barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Ciri hubungan di antara harga dan penawaran. Harga suatu barang seringkali dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Dan oleh karena itu,
Teori penawaran terutama menumpukan perhatian kepada relasi di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan di dalam pasar. Hukum penawaran ialah suatu pernyataan yang menggambarkan mengenai sifat relasi antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Perilaku seorang penjual dalam kegiatan menawarkan barang pada berbagai tingkat harga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum, faktor-faktor tersebut antara lain adalah: yang pertama, harga barang itu sendiri; yang kedua, harga barang lain yang sejenis; yang ketiga, biaya produksi; yang keempat, teknologi. Pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Bahkan telah dinyatakan bahwa penawaran dari suatu barang dapat ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan juga oleh beberapa faktor lainnya. Berikut ini adalah contoh faktor lain yang mempengaruhi penawaran. Di sini adanya jumlah penjual atau produsen, bencana alam, harga barang berganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, dan perkiraan harga dan sepan. G. Gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Seperti halnya di dalam analisis mengenai permintaan. Dalam analisis mengenai penawaran, diperlukannya perbedaannya antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Perubahan harga mengakibatkan gerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor lain di luar harga menghasilkan pergeseran kurva tersebut. H. Penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Di samping dengan menggunakan tabel dan grafik, keadaan keseimbangan pasar dapat juga diperlihatkan secara sistematik. Bentuk umum fungsi permintaan dengan dua variabel, yakni sebagai berikut. QD sama dengan A min PD atau PD sama dengan min 1 per B buka kurung min A plus QD tutup kurung. Keterangan A dan B adalah konstanta, di mana B harus bernilai negatif. B sama dengan delta QD per delta PD. PD adalah harga barang per unit yang diminta. QD adalah banyaknya unit barang yang diminta. Syarat P harus lebih besar dari 0, QD lebih besar dari 0, serta D, PD atau DQ dan LT 0. Contoh soal, pada harga buku 10.000 per lusin, permintaan akan buku tersebut sebanyak 10 lusin. Dan ketika harga buku turun menjadi 8.000 per lusin, permintaannya menjadi 16 lusin. Carilah fungsi permintaannya. Diketahui P1 adalah 10.000, P2 adalah 8.000, Q1 adalah 10, Q2 adalah 16. Ditanya QD. Dijawab P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 10.000 per 8.000 dikurang 10.000 sama dengan Q dikurang 10 per 16 min 10 per 16 dikurang 10. P dikurang 10.000 per min 2.000 sama dengan Q min 10 per 6. Min 2.000 Q plus 20.000 sama dengan 6P dikurang 60.000. Min 2000 Q sama dengan 6P min dikurang 60.000 dikurang 20.000. Min 2000 Q sama dengan 6P dikurang 80.000. Q sama dengan 6P min 80.000 per min 2000 Q sama dengan min 0,003P plus 40. Q sama dengan 40 min 0,003P. Jadi fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 40 min 0,003P atau PD sama dengan 13333,33 dikurang 333,33Q.
Selanjutnya I. Beberapa kasus perubahan keseimbangan. Perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Yang kita ketahui, terdapat 4 kemungkinan yang menyebabkan terjadinya perubahan atau pergeseran pada kurva permintaan dan kurva penawaran, yaitu yang pertama, permintaan bertambah, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Kedua, permintaan yang berkurang, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. 3. Penawaran bertambah, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. 4. Penawaran berkurang, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Sedangkan elastisitas penawaran adalah ukuran kuantitas sebagai akibat perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Dalam elastisitas ada koefisien elastisitas permintaan adalah suatu angka penunjuk yang menggambarkan sampai berapa besarnya perubahan jumlah barang diminta yang apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus koefisien elastisitas permintaan. Toko baju bordir pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis baju, dari baju anak-anak sampai dewasa. Harga baju anak yang semula 20.000 turun menjadi 15.000. Jumlah permintaan baju anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000 karena dampak dari penurunan harga. Jadi, koefisien elastisitasnya dapat dihitung sebagai berikut. Penyelesaiannya adalah ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Jadi delta Q-nya adalah 4.000 min 1.000 per delta P-nya adalah 15.000 min 20.000 dikali P per Q, dan P-nya adalah 20.000, Q-nya adalah 1.000, dan didapatkan hasil 3.000 per min 5.000 dikali 20 sama dengan minus 12. Nilai koefisien dari baju yakni 12. Maksudnya, perubahan harga yang terjadi sebesar 1% yang menimbulkan perubahan permintaan sebesar 12%. C. Kurva permintaan dan elastisitas permintaan. Elastisitas sepanjang kurva permintaan garis lurus. Dalam satuan kurva permintaan yang berbentuk garis lurus, koefisien elastisitasnya adalah berbeda-beda di berbagai tingkatan harga. Elastisitas permintaan terdiri dari 5 jenis, yaitu permintaan tidak elastis sempurna, permintaan elastis sempurna, permintaan unitari, permintaan tidak elastis, permintaan elastis. Faktor penentu elastisitas permintaan. Yang pertama, tingkat kemampuan barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. Kedua, presentasi pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Ketiga, jangka waktu di dalam permintaan yang dianalisis. Elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Dalam analisis yang lalu telah dinyatakan bahwa perbedaan elastisitas menyebabkan kuantitas penjualan yang semakin besar belum tentu menghasilkan hasil penjualan yang semakin banyak. Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh penjual dari pembayaran terhadap barang yang dibeli oleh para konsumen. Nilainya adalah sama dengan harga dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli pembeli. Kalau harga berubah, maka hasil penjualan dengan sendirinya akan berubah. Jenis elastis permintaan yang lain. Yang pertama, elastis permintaan silang. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain dinamakan elastisitas permintaan silang atau bisa disebut elastisitas silang. Kedua, elastisitas permintaan pendapatan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang akibat daripada perubahan pendapatan pembeli dinamakan elastisitas permintaan pendapatan atau secara singkat biasanya disebut elastisitas pendapatan. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mempunyai sifat-sifat yang bersamaan dengan elastis permintaan, yaitu terdapat 5 tingkatan elastisitas. Di antaranya elastisitas sempurna, elastisitas tidak sempurna, elastisitas uniter, tidak elastis, dan tidak elastis sempurna. Berikut adalah grafik-grafik elastisitas.
Yang pertama, elastisitas sempurna. Yang kedua, elastisitas tidak sempurna. Yang ketiga, elastisitas uniter. Yang keempat, tidak elastis. Yang kelima, elastisitas sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Dua faktor yang dapat dianggap merupakan dua faktor yang sangat penting di dalam menentukan elastisitas penawaran, yaitu sebagai berikut. Sifat biaya perubahan produksi dan jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. Aplikasi teori permintaan dan penawaran. Aplikasi teori permintaan dan penawaran terdiri dari A. Masalah jangka panjang sektor pertanian. Di dalam perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian sangat penting. Perkembangan ekonomi sedikit demi sedikit akan mengurangi sektor pertanian yang besar tersebut. Kemunduran peranan sektor pertanian disebabkan oleh 1. Pertambahan permintaan barang pertanian yang lambat. 2. Kemajuan teknologi di sektor pertanian yang memungkinkan produktivitas yang tinggi. B. Masalah jangka pendek dalam sektor pertanian. Dalam jangka pendek, harga hasil pertanian cenderung mengalami naik turun yang relatif besar. Harga bisa mencapai tingkat di suatu masa dan sebaliknya sangat rendah pada masa berikut. Faktor menimbulkan ketidakstabilan. 1. Naik turunnya permintaan. 2. Naik turunnya penawaran. C. Menstabilkan harga dan pendapatan pertanian. Untuk menstabilkan harga dan pendapatan produsen hasil pertanian, berbagai negara banyak yang melakukan campur tangan dalam penentuan produksi dan harga. Campur tangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dari cara-cara lain ada 3 yang sangat penting, yaitu yang pertama, membatasi menentukan kuota pada tingkat produksi yang dapat dilakukan tiap-tiap produsen. Yang kedua, melakukan pembelian barang yang ingin distabilkan harganya di pasaran bebas. Dan yang terakhir, memberikan subsidi kepada para produsen apabila harga pasar adalah lebih rendah daripada harga yang dianggap sesuai oleh pemerintah. D. Kebijakan harga maksimum. Penetapan harga maksimum atau selling price yang diambil oleh pemerintah dimaksudkan untuk melindungi masyarakat konsumen. Penentuan ini untuk memastikan bahwa harga jual produsen tidak terlalu tinggi, melebihi daya beli masyarakat konsumen. Penetapan harga maksimum yang lebih rendah daripada harga pasar akan menimbulkan pasar gelap atau black market yang memberikan harga barang lebih tinggi. E. Pengaruh pajak penjualan. Pungutan pajak penjualan akan menyebabkan para pembeli harus membayar lebih tinggi untuk memperoleh barang-barang yang dikenakan pajak tersebut. Untuk menganalisis insiden pajak perlu dilihat proporsi beban pajak di antara pembeli dan penjual pada masing-masing keadaan berikut. Insiden pajak dan elastisitas permintaan. Semakin elastis kurva permintaan, maka semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. Semakin elastis kurva permintaan, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan. Insiden pajak dan elastisitas penawaran. Semakin elastis kurva penawaran, semakin banyak beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. Semakin elastis kurva penawaran, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan. Efek subsidi permintaan. Subsidi dan elastis permintaan. 1. Semakin elastis permintaan, maka semakin besar bagian subsidi yang akan diperoleh penjual. 2. Semakin elastisitas permintaan, maka semakin banyak pertambahan jumlah barang yang diperjualbelikan. Kesimpulannya yaitu 1. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Penawaran adalah sesuatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. 2. Mengetahui sampai mana responsifnya perubahan permintaan sebagai akibat perubahan harga yang juga perlu diperhatikan dalam analisis ekonomi. Dengan mengetahui besarnya elastisitas dapat diketahui perubahan yang akan terjadi di pasar, yaitu bagaimana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan berubah apabila terjadi perubahan dalam penawaran. 3. Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh para penjual akibat terjadinya pembayaran terhadap barang yang dibeli konsumen. Nilainya adalah sama, dengan harga dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli pembeli. Kalau harga berubah, maka hasil penjualan dengan sendirinya akan berubah. 4.
Di dalam perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian penting sekali. Artinya, sebagian besar dari produksi nasional merupakan hasil pertanian, dan sebagian besar pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Perkembangan ekonomi semakin sedikit akan mengurangi peranan sektor pertanian yang besar tersebut. 5. Dalam jangka pendek, harga barang-barang hasil pertanian mengalami hak turun yang relatif besar. Harganya boleh mencapai ke tingkat yang lebih tinggi pada suatu masa, sebaliknya mengalami kemerosotan yang sangat buruk pada masa berikutnya. 6. Menstabilkan harga dan pendapatan produsen hasil pertanian. Berbagai negara banyak yang melakukan campur tangan dalam penentuan produksi dan harga. 7. Kebijakan ini dilakukan pemerintah apabila harga di pasar bebas dianggap terlalu tinggi, sehingga dikhawatirkan membawa dampak yang tidak baik. Diinginkan seperti terjadinya inflasi dan juga mempengaruhi pada kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.